semua fans Barcelona, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Fiska Barca Indonesia ya. Karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik. Jangan lupa cantumkan juga Instagram kalian di komentar. Semoga beruntung. Fiska Barca, Fiska Catalunya. Messi dikabarkan resmi bertahan di Barcelona. Ini respons anggota kerajaan Qatar. Salah satu anggota kerajaan Qatar, Khalifah bin Hamad Al Thani, mencoba meluruskan kabar yang mengatakan Messi resmi bertahan di Barcelona. Dia mengatakan La Pulga resmi gabung PSG dalam waktu dekat. Pesan untuk beberapa jurnalis yang mencari emosi palsu, Messi tetap ke Paris Saint-Germain. Tidak perlu bermain dengan emosi wahai para penggemar hebat Barcelona, tulis Khalifah bin Hamad Al Thani di akun Twitternya @khm_Al-Thani. Bagi yang belum tahu, Khalifah bin Hamad Al Thani adalah adik dari Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Tamim bin Hamad Al Thani merupakan pemilik Oryx Qatar Sports Investment, konsorsium yang membeli PSG pada 2011. Saat ini, Tamim bin Hamad Al Thani memberikan kepercayaan kepada Nasser Al-Khelaifi untuk mengelola PSG. Karena itulah, Al Thani paham betul seluk-beluk PSG, termasuk rencana mendatangkan Lionel Messi. Sempat ada kabar mengatakan Messi akan diperkenalkan sebagai pemain anyar PSG di Menara Eiffel pada Selasa 10 Agustus 2021. Namun hingga kini kabarnya Messi belum tiba di Paris. Ada 2 lokasi yang ditengarai sedang dihinggapi Messi, antara kediamannya di Barcelona atau berlibur di Pulau Ibiza, Spanyol. Batal mendaratnya Messi di kota Paris pada Senin 9 Agustus 2021 yang membuat Messi tanda tangani kontrak dengan Barcelona mencuat. Menurut laporan jurnalis Spanyol, Toni Joan Martí, manajemen Barcelona mengadakan negosiasi dengan Messi hingga dini hari tadi waktu Spanyol. Namun itu hanya sebatas penawaran dan belum tentu diterima oleh Messi. Selamat malam semuanya, benar ada negosiasi, namun bukan berarti Messi akan menerimanya, tulis Toni Joan Martí di akun Twitternya @joanmartí. Karena itu menarik menanti kemana Messi akan berlabuh. Jika nantinya Messi memutuskan bertahan di Barcelona, tentu sangat mengejutkan. Sebab pada minggu kemarin, Messi sudah mengucapkan salam perpisahan kepada Barcelona. Anggota Barcelona mengklaim transfer Messi melawan hukum persaingan Uni Eropa. Seorang anggota Barcelona telah mengajukan pengaduan ke pengadilan Prancis dan Komisi Eropa dengan tujuan menghalangi kemungkinan kepindahan Messi ke Paris Saint-Germain. Menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters pada Senin, dalam pengaduan yang dibagikan oleh pengacara penggemar Juan Branco, anggota Barca mengatakan otoritas sepak bola Prancis telah gagal untuk menegakkan aturan financial fair play untuk membantu PSG menjadi kekuatan di sepak bola Eropa. Barcelona, seperti rival utama mereka di La Liga, Real Madrid, sepenuhnya dimiliki oleh anggota mereka yang membayar langganan yang dikenal sebagai socios. Aturan FFP melarang klub-klub sepak bola top Eropa membayar skuad mereka secara berlebihan dari total pendapatan mereka. Menurut keluhan anggota, yang juga menyatakan bahwa transfer Messi ke PSG akan melanggar kode. Eksekutif Uni Eropa mengkonfirmasi penerimaan pengaduan. Komisi sedang menilai pengaduan berdasarkan prosedur standarnya, kata seorang juru bicara. Griezmann ambil alih peran Messi di Barcelona. Kepergian Messi membuka jalan bagi Griezmann untuk jadi sosok vital dalam serangan Barcelona pada musim ini. Griezmann akan menjadi andalan di lini depan Barcelona sepeninggal Messi. Dia akan mengisi tempat yang ditinggalkan La Pulga. Koeman mengaku yakin Griezmann bisa mengisi lubang besar di lini depan yang ditinggalkan Messi. Keyakinan Koeman itu mengacu kinerja bagus yang telah ditunjukkan Griezmann. Penting untuk punya pemain terbaik, tapi kita tidak pernah mengubah ide permainan atau cara kami bermain. Griezmann telah bermain di posisinya dan dia melakukannya dengan baik, ucap Koeman. Griezmann menjalani masa sulit di Barcelona sejak datang dari Atletico Madrid tahun 2019 lalu. Griezmann yang dibebani ekspektasi tinggi tidak mampu memperlihatkan kemampuan terbaiknya.
Dia kesulitan menjalin kerjasama yang baik dengan Messi. Alhasil, Griezmann terus jadi sasaran kritik fans. Meskipun performanya membaik musim lalu dengan mencetak 20 gol dari 51 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Bahkan Griezmann jadi sasaran kemarahan segelintir fans yang tidak terima Messi meninggalkan Barcelona. Para fans itu menyebut Griezmann turut jadi penyebab Messi meninggalkan tim Katalan. Griezmann memang sempat dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang bisa dijual Barcelona untuk mengurangi beban gaji klub. Griezmann sempat dikaitkan dengan klub lamanya, Atletico Madrid, dan kabarnya bakal ditukar dengan Saul Niguez. Namun kabar terkait pertukaran pemain di antara Barcelona dan Atletico Madrid tidak terjadi sampai saat ini. Griezmann pun kini bakal diplot sebagai poros permainan Blaugrana sepeninggal Messi yang santer diberitakan akan berlabuh di Paris Saint-Germain. Rugi besar, ditinggal Messi, Barcelona kehilangan 11% pendapatan komersial. Barcelona akan segera merasakan dampak besar dari perpisahannya dengan Messi. Sebuah laporan menyebut bahwa Barcelona akan kehilangan 11% dari seluruh pendapatan komersial setelah Messi pergi. Pendapatan komersial itu sendiri diketahui berupa merek dari penjualan tiket dan merchandise yang berhubungan dengan Messi. Sebagaimana diketahui, publik Katalan memang akan sangat kehilangan sosok sang bintang setelah tak ada pembaruan kontrak di klub. Messi pun dengan berat hati meninggalkan Barcelona dan menyampaikan pesan emosional pada konferensi pers yang digelar pada Minggu 8 Agustus 2021 kemarin. Kala menyampaikan kata-kata perpisahan, Messi sendiri tidak bisa membendung air matanya. Lansir Sportswall, kepergian Messi sendiri dapat memberi kerugian besar kepada Barcelona. Klub akan mengalami kerugian besar mencapai 65 juta pound sterling hingga 116 juta pound sterling atau sekitar 1,3 miliar rupiah sampai 2,3 triliun rupiah. Sebesar 14,5 juta pound sterling berasal dari pendapatan tiket harian mereka. Sementara itu 36,5 juta pound sterling kerugian Barcelona berasal dari penjualan kaos dan merchandise. Nilai merek Barcelona saat ini mencapai sekira 1,1 miliar pound sterling atau setara dengan 22 triliun rupiah. Namun digadang-gadang lebih dari 1/10 dari angka tersebut akan hilang usai kepergian Messi. Laporan itu juga menyatakan bahwa Barcelona akan turun 1 peringkat ke posisi 3 klub paling berharga di dunia. Barcelona akan ada di belakang Manchester United dan Real Madrid yang menduduki peringkat 2 teratas. Messi merupakan superstar global yang punya lebih dari 240 juta pengikut di Instagram, lebih dari 2 kali lipat pengikut akun Instagram Barcelona yang berada di angka 99,5 juta. Popularitas Messi di Barcelona pun tak hanya di level klub, melainkan di negara kelahirannya. Hal itu ditunjukkan dari penghasilan kaos nomor 10 milik Messi di timnas Argentina yang tercatat menyumbang lebih dari 169 juta pound sterling atau sekira 3,3 miliar rupiah. Kini mungkin saja kekecewaan penggemar yang mengiringi kepergiannya dengan tidak membeli segala hal yang mengaitkan dengan sang legenda dengan Barcelona. Keuntungan pun kemudian bisa mengarah ke Paris Saint-Germain yang digadang-gadang semakin dekat mendapatkan Messi. Bakal jadi rekan setim Messi di PSG, Gianluigi Donnarumma girang bukan main. Penjaga gawang PSG, Gianluigi Donnarumma, mengungkapkan perasaan antusiasnya bakal bermain satu tim dengan mega bintang asal Argentina, Lionel Messi. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, karir Messi di Barcelona harus terhenti karena tak adanya restu dari pihak La Liga terkait kontrak baru La Pulga. Minggu sore kemarin, Messi melakukan konferensi pers di Camp Nou untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Barcelona, klub yang diperkuat sejak masih berusia 13 tahun. Mendengar kabar tersebut, PSG pun bergerak cepat untuk mendekati Messi. Upaya mereka pun diklaim membuahkan hasil. La Pulga tak lama lagi bakal datang ke Paris. Beberapa hari lalu, Donnarumma akhirnya tiba di markas PSG untuk bergabung dengan rekan satu timnya. Usai direkrut secara gratis menyusul sudah berakhirnya kontrak sang kiper bersama AC Milan. Meski baru beberapa hari berada di Prancis, Donnarumma mengaku senang karena sudah bisa cukup menyatu dengan skuad PSG asuhan Mauricio Pochettino. Saya bergaul dengan sangat baik di Paris. Saya mengenal tim. Ini adalah grup hebat yang memberi saya sambutan luar biasa.
semuanya berjalan dengan baik, ungkap Donnarumma. Lebih lanjut, Donnarumma tak bisa menyembunyikan perasaan antusiasnya menyambut kedatangan Messi yang sepertinya tinggal menunggu hitungan hari. Kita akan segera mengetahui apakah itu resmi atau tidak. Tapi sepertinya itu akan terjadi. Dan saya sangat senang Messi datang ke sini. Dia yang terbaik di dunia. Jadi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat dan bahagia. Merupakan suatu kehormatan untuk bermain dengannya, tutur Donnarumma. Resmi ke PSG, Messi disambut meriah fans PSG. Paris Saint-Germain punya tim yang luar biasa. PSG telah menyelesaikan penandatanganan Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, dan Giorgio Wijnaldum, semuanya dengan status bebas transfer. Mereka juga mengontrak Achraf Hakimi dengan nilai transfer sebesar 70 juta euro dari Inter Milan. Tim asuhan Mauricio Pochettino sekarang diharapkan untuk mengontrak Messi setelah kontraknya dengan Barcelona berakhir. Beberapa media melaporkan bahwa Messi telah setuju untuk bergabung dengan PSG. Tidak diketahui kapan dia akan tiba di ibu kota Prancis. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Messi akan segera resmi ke PSG. Namun, meski tidak tahu kapan tepatnya dia akan tiba, itu tidak menghentikan penggemar PSG yang menyebabkan pembantaian di luar bandara Le Bourget, Paris. Video telah muncul di media sosial penggemar PSG berbondong-bondong menunggu di luar pintu keluar bandara. Fans terlihat memegang suara dan meneriaki nama Messi. Nampaknya Messi akan segera diresmikan PSG untuk kontrak 2 musim yang disodorkan PSG bernilai 25 juta euro atau sekira 413 miliar rupiah. Jumlah tersebut sudah termasuk pajak dari transfer sang pemain. Jika transfer Messi sudah tuntas, PSG dikabarkan memperkenalkan La Pulga sebagai pemain anyar di Menara Eiffel. Menurut media setempat, penyerang Argentina itu paling cepat akan diperkenalkan pada 10 Agustus mendatang. Pengumuman perekrutan Messi di Menara Eiffel akan dilakukan secara kolosal melalui lampu sorot. Kami fans Barcelona tentunya sangat sedih dan mendoakan Messi sukses di klub barunya.